Pernah nggak sih lo mikir, kenapa masih banyak orang percaya jimat, dukun, sampai air doa buat nyembuhin kanker? Padahal udah ada dokter, ada teknologi, ada ilmu pengetahuan. Gila nggak sih? Ini bukan cuma soal kepercayaan bro, ini penyakit bangsa. Dan tahu nggak, puluhan tahun lalu Tan Malaka udah ngeramal penyakit ini. Dia ngasih resep paling berbahaya buat ngelawan racun ini. Madilog, materialisme, dialektika, logika. Tapi sayangnya, resep ini justru dikubur dalam-dalam, karena katanya terlalu bahaya kalau rakyat mulai mikir. Nah di video kali ini, gue bakal bongkar rahasia Madilog Tan Malaka yang jarang dibahas. Bukan pakai bahasa ribet ala dosen filsafat, tapi pakai bahasa yang enggak berat biar gampang lo cerna. Dan gue kasih warning ya, kalau lo nonton sampai habis, cara pandang lo soal logika, mistik, dan bahkan hidup lo sendiri bisa kebalik 180 derajat. Jadi siapin pikiran lo, jangan skip, dan kita mulai. Tan Malaka itu bukan cuma tokoh kemerdekaan yang lo baca di buku sejarah. Dia juga pemberontak pikiran. Di saat banyak pejuang sibuk angkat senjata, nembak pakai peluru, Tan malah fokus ke senjata yang lebih bahaya. Cara pikir bego. Karena gini bro, kalau lo lawan senjata bisa kalah sekali, tapi kalau lo dilawan pakai cara pikir bego, lo bisa kalah terus-terusan tanpa sadar. Itu yang Tan Malaka lihat. Bayangin deh, kita ini bangsa gede, penduduk 270 juta, tapi masih rame yang percaya kalau sakit bisa hilang cuma gara-gara ditempelin kertas doa. Ada juga yang mikir kalau dagangan bisa laku cuma gara-gara ditaburin garam ruqyah di pojokan toko. Lucu? Iya. Tapi lebih nyesek sebenarnya, karena ini kejadian nyata. Coba aja scroll marketplace, lo bakal nemu iklan jimat cinta, gelang anti santet, parfum pemikat, sampai air doa isi ulang yang katanya bisa bikin hoki. Dan anehnya, yang beli ribuan. Jadi ini bukan cuman orang 1-2, tapi udah kayak industri gede. Nah, di sini kelihatan penyakitnya, kepala kita masih dijajah pola pikir mistik. Bukannya mikir pakai data, pakai ilmu, pakai strategi, tapi malah percaya sama benda mati. Ibarat lo mau jadi atlet, tapi yang lo latih bukan otot lo, malah koleksi batu akik. Dan lebih parahnya lagi, ini bukan cuma di level rakyat kecil. Banyak pejabat juga masih main ke dukun sebelum kampanye. Jadi kalau lo pikir kebodohan ini cuma di kampung, salah. Justru kadang orang berpendidikan tinggi pun masih ketipu sama logika mistika. Jadi ya wajar aja Tan Malaka bilang bangsa ini bukan cuma dijajah Belanda, tapi juga dijajah cara berpikir yang konyol. Dan penjajahan pikiran itu lebih bahaya, karena musuhnya nggak kelihatan. Dia ada di kepala lo sendiri. Lo tahu nggak kenapa mistik tetap laku keras sampai sekarang? Jawabannya simple. Karena orang lebih suka solusi instan daripada capek mikir. Mikir itu berat bro, capek, bikin kepala pusing, apalagi kalau hasilnya nunjukin kenyataan pahit yang sebenarnya lo nggak mau terima. Nah, mistik datang sebagai shortcut. Lo tinggal bayar, lo tinggal doa, lo tinggal beli jimat, masalah lo katanya kelar. Contoh, bisnis lo sepi. Kalau lo mikir pakai logika, lo harus analisis pasar, belajar digital marketing, ngerti algoritma medsos. Ribet kan? Nah kalau pakai logika mistika, lo cuma perlu nyari dukun, beli sesajen, terus lo percaya dagangan lo bakal laku keras. Lebih gampang, lebih cepat, dan lebih bego. Sama juga kayak orang sakit. Kalau pakai logika, lo harus ke dokter, terapi, minum obat, mungkin operasi, ribet, mahal, lama. Tapi kalau pakai mistik, tinggal beli air doa atau ikut ruqyah massal. Simple, instan, dan menenangkan. Walaupun sebenarnya cuma placebo. Dan disinilah trik manipulasi paling halus, takut. Lo dibuat takut sama hal-hal yang nggak kelihatan. Takut kena santet, takut dosa leluhur, takut dihantui jin. Jadi lo lebih gampang dikontrol. Caranya juga sederhana. Bungkus semua itu pakai mistik, taburin label agama dikit biar kelihatan suci, terus lempar ke masyarakat. Boom. Semua nurut. Ibarat domba tuh digiring ke kandang, diem aja, nggak nanya, nggak protes. Padahal kandangnya ujung-ujungnya buat disembelih. Dan jangan salah, sistem tahu banget kelemahan ini. Makanya selama rakyat masih doyan mistik, mereka tenang. Karena rakyat yang sibuk takut sama jin, nggak bakal sempet marah sama koruptor. Rakyat yang sibuk mikirin karma, nggak bakal mikirin inflasi. Jadi ya jelas aja kenapa mistika laku.
Karena dia bikin lo nyaman dalam kebodohan, lo dikasih ilusi seolah ada solusi. Padahal sebenarnya masalah lo nggak pernah selesai. Masalahnya, racun ini nggak mati bro. Mistika itu kayak lumut. Begitu nempel, dia susah banget hilang. Bahkan makin lama malah makin subur. Dari dulu sampai sekarang, industri kebodohan ini tetap dipelihara. Coba aja lihat TV, masih aja ada acara yang ngasih panggung ke dukun. Duduk melingkar, baca mantra, kadang sambil garuk-garuk tanah, terus tiba-tiba ada efek asap di layar biar kelihatan serem. Dan yang nonton ratusan ribu orang. Belum lagi marketplace online, lo tinggal ketik kata berkah, ruqyah, atau penglaris, lo bakal nemu barang-barang absurd. Ada garam ruqyah buat usir setan, parfum pemikat biar mantan balik lagi, sampai krim wajah yang katanya udah didoain 1000 kali. Harga ratusan ribu, dan anehnya sold out. Lucunya lagi, ada pejabat yang terang-terangan minta restu dukun sebelum kampanye. Jadi jangan salah, ini bukan cuma masalah rakyat kecil, justru kadang orang berpendidikan tinggi pun masih ikut konser kebodohan massal ini. Dan lo tahu yang bikin lebih parah? Negara diem. Kadang malah ikut nimbrung, kenapa? Karena makin banyak orang percaya mistik, makin gampang dikontrol. Makin sibuk rakyat nyalahin jin sama setan, makin sepi rakyat yang berani nyalahin sistem. Jadi jangan heran kalau kebodohan ini jadi kayak bisnis keluarga. Udah turun-temurun, diwarisin, dibungkus rapi, dan dijual lagi ke generasi baru. Dulu mungkin bentuknya jimat bambu kuning, sekarang berubah jadi parfum berkah edisi terbatas. Dan yang lebih ironis, banyak orang menganggap ini bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari iman. Padahal itu cuma ilusi kolektif yang diwarisin kayak racun. Racun yang pelan-pelan bikin akal sehat bangsa ini mati rasa. Nah bro, racun mistika ini efeknya bukan cuma bikin orang percaya jimat doang. Efeknya nyebar ke semua lini hidup kita. Kayak domino yang jatuh satu, terus ngerobohin semuanya. Contoh paling gampang, kesehatan. Banyak orang sakit kepala dikira diganggu setan. Bahkan kanker pun masih ada yang bilang kena santet. Alhasil, bukannya ke dokter, malah sibuk cari ruqyah atau air doa. Pas sadar udah stadium akhir, baru nyesel. Jadi siapa yang bikin mereka sengsara? Setan? Bukan. Tapi pola pikir tolol yang dipelihara turun-temurun. Terus masuk ke pendidikan. Di sekolah, anak bukan diajarin buat mikir kritis, tapi buat nurut. Kalau ada murid pinter debat, langsung dicap kurang ajar. Kalau banyak nanya, dibilang kebanyakan bacot. Padahal logika itu harusnya dilatih dari kecil, bukan malah dijinakin. Akhirnya sekolah jadi kayak kandang. Bukan buat ngasah otak, tapi buat ngegemboknya. Sekarang pindah ke ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil bukannya belajar strategi digital marketing, malah sibuk nyari hari baik buat buka toko. Ada yang percaya kalau dagangan sepi itu gara-gara saingan pakai santet. Padahal kalau lo males belajar branding, algoritma, dan kualitas produk, ya wajarlah toko lo sepi. Logika mistika bikin banyak orang nggak mau kerja keras, maunya instan. Dan jangan lupa politik, ini yang paling gila. Banyak pejabat sebelum kampanye masih minta restu dukun. Bahkan ada yang pakai jasa orang pinter biar bisa dapat suara. Jadi jangan heran kalau bangsa ini sering dapat pemimpin absurd. Karena yang dipakai bukan logika rakyat, tapi logika mistik. Intinya gini, selama logika mistika masih jadi menu utama di kepala kita, semua bidang bakal rusak. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan masa depan bangsa. Kita kayak orang gede yang masih minum susu pakai dot, udah tua tapi otaknya masih nyangkut di zaman kegelapan. Dan Tan Malakati udah teriak soal ini puluhan tahun lalu. Dia bilang bangsa yang otaknya di penjara mistika nggak bakal pernah bisa maju. Di titik ini, Tan Malaka sadar. Satu-satunya senjata yang bisa benar-benar ngerubah bangsa bukan bedil, bukan bambu runcing, tapi logika. Kenapa logika berbahaya? Karena logika bikin orang nanya. Logika bikin lo sadar kalau ada yang nggak beres. Logika bikin lo nggak gampang dibodohin. Dan justru itu yang ditakutin penguasa. Makanya Tan Malaka nulis buku yang legendaris. Madilog, isinya materialisme, dialektika, dan logika. Kedengerannya ribet? Iya, tapi sebenarnya Tan Malaka bikin itu bukan buat dosen-dosen sok pinter. Madilog ditulis buat rakyat biasa, biar ngerti kalau mikir itu hak semua orang, bukan cuman milik kaum elit.
Logika adalah cahaya. Tapi lo tahu yang ironis? Di negara yang katanya udah merdeka, cahaya itu malah dipadamkan. Buku Madilog dianggap berbahaya, disensor, dilarang. Kenapa? Karena kalau rakyat mulai mikir, sistem yang bobrok ini bisa ambruk. Jadi jangan heran kalau dari dulu sampai sekarang yang paling ditakutin pemerintah bukan rakyat yang marah, tapi rakyat yang mikir. Karena rakyat marah bisa dibubarin pakai gas air mata. Tapi rakyat mikir, wah itu kayak api yang nggak bisa dipadamkan. Dia nyebar, nular, dan bikin sistem panik. Tan Malaka udah ngasih peringatan. Bangsa ini nggak akan maju kalau logika masih ditaruh di bawah sandal. Logika harus ditaruh di atas kepala, dijunjung, dipakai setiap hari. Karena tanpa logika, kita cuma jadi robot yang gampang dipencet tombolnya. Sekarang coba gue tanya jujur ke lo masih percaya jimat? Masih ngitung-ngitung weton buat jodoh? Masih mikir kalau usaha lo sepi itu gara-gara saingan nyantet? Kalau iya, berarti lo nggak beda jauh sama orang-orang yang Tan Malaka kritik 80 tahun lalu. Dan parahnya, lo bukan cuman korban tapi juga ikut jadi penyambung kebodohan. Karena setiap kali lo percaya hal-hal mistik kayak gitu, lo sebenarnya lagi bantuin sistem buat bikin bangsa ini tetap bego. Kebayang nggak? Lo mungkin ngerasa cuman beli air doa atau ikut ruqyah, tapi efeknya lebih gede dari itu. Lo ikut ngejaga industri kebodohan tetap hidup. Lo ikut bikin generasi selanjutnya mewarisi racun yang sama. Tapi, kabar baiknya, lo masih bisa cabut dari lingkaran setan ini. Caranya, bukan dengan mantra, bukan dengan dupa, tapi dengan pakai otak lo sendiri. Mulai kritis, mulai nanya, mulai berani bilang, ini kayaknya nggak masuk akal deh. Percaya gua, mikir emang capek, tapi hasilnya bikin lo kebal dari tipu-tipu. Lo nggak gampang dikibulin, lo nggak gampang dijualin harapan palsu, dan lo nggak gampang dijadikan budak sistem. Jadi sekarang tinggal lo pilih. Mau tetap nyaman hidup dalam ilusi mistik, atau mulai buka mata meskipun kenyataannya pahit, karena pada akhirnya yang nentuin lo bagian dari solusi atau bagian dari masalah, ya diri lo sendiri bro. Lo tahu nggak apa yang sebenarnya lebih serem dari tuyul, setan, atau jin? Yaitu sistem yang bikin lo miskin, tapi nyuruh lo sabar. Sistem yang nyolong duit rakyat, tapi nutupin dengan dalih takdir. Sistem yang bikin harga naik tiap minggu, tapi nyuruh lo percaya karma. Padahal yang ngerampok masa depan lo bukan makhluk gaib, tapi manusia. Manusia yang senyum depan kamera, pakai jas rapi, tapi kantongin duit rakyat. Dan kalau lo masih lebih takut sama jin di lemari daripada sama koruptor di gedung parlemen, ya selamat, lo lagi bantuin bangsa ini tetap jongkok di depan dunia. Tan Malaka udah teriak dari dulu, bangsa ini nggak bakal maju kalau logika terus ditaruh di bawah sandal. Bangsa ini cuma bisa bangkit kalau rakyatnya berani mikir. Jadi mulai sekarang stop jadi budak mistik. Stop nyalahin nasib, stop nyalahin santet, stop nyalahin dosa leluhur. Hidup lo bukan ditentuin jimat, tapi sama pikiran lo sendiri. Ingat, logika itu bukan musuh iman. Logika itu justru hadiah paling suci yang Tuhan kasih buat lo. Sayangnya, nggak semua orang mau pakai. Dan kalau lo setuju sama omongan gua, jangan diem aja. Hajar tombol like-nya, share video ini biar makin banyak orang kebuka matanya. Dan subscribe channel ini karena kita bakal terus bongkar hal-hal yang bikin bangsa ini stuck di kubangan kebodohan. Karena kalau lo nggak mulai mikir sekarang, besok anak lo bakal tumbuh di negara yang sama begonya kayak hari ini. Dan itu salah lo. See you next video, thanks sudah mampir guys.